Hari ini adalah hari yang sangat bermakna bagi bangsa kita. Hari ini adalah hari yang penuh dengan ucapan semangat yang bergelora. 93 tahun yang lalu, semangat kesatuan begitu kuat menghiasi bumi pertiwi, memenuhi hati setiap generasi muda. Rela mengorbankan jiwa dan raga, membuktikan betapa cintanya mereka kepada Ibu Pertiwi. Hari ini, perjuangan kita belum berhenti. Medan peperangan yang berbeda harus tetap kita lewati setiap hari. Tetaplah jaga kobaran semangat. Satukan hati demi tumpah darah Indonesia. Saatnya kita menjadi generasi yang mengubahkan bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mengucap syukur untuk 93 tahun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang menjadi kebanggaan bangsa, yang menjadi identitas bangsa, yang menjadi saksi perjuangan anak muda dalam mencapai kesatuan. Wahai teman-teman generasi muda penerus bangsa, Bumi Pertiwi sedang memanggil kita. Mari warnai perjuangan hari ini dengan jiwa yang cinta akan Indonesia. Mari generasi muda penerus bangsa, saatnya untuk kita bangkit, memberikan warna yang berbeda bagi Indonesia, menjadi generasi yang mau melangkah, membawa kasih Kristus untuk bangsa tercinta Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selamat.
saatnya anak muda bangkit. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kita belum berakhir. Ini saatnya kita sebagai generasi muda untuk mencetak prestasi dan menjadi teladan bagi bangsa kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
seluruh bumi. Salam anak-anak muda dan semua saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati peristiwa Sumpah Pemuda yang merupakan momen bersejarah bagi bangsa kita Indonesia. Ada banyak anak-anak muda yang ikut ambil bagian berjuang bagi negeri ini, mempertahankan negeri kita Indonesia. Mereka dengan gigih memperjuangkan negeri ini dan membangkitkan semangat serta rasa nasionalisme yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting, mereka berjuang untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan negeri Indonesia. Tentu sebagai orang-orang muda, kita harus menyadari bahwa peristiwa itu harus kita renungkan hari ini. Kebetulan hari ini kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bahwa anak-anak muda, dia harus mengerti akan panggilan hidupnya. Anak-anak muda, dia harus mau untuk hidupnya ini berdampak di negeri ini. Untuk hidupnya ini menjadi orang-orang yang membawa perubahan baik bagi negeri kita Indonesia. Dan bahkan kita harus siap dan berusaha untuk menjadi anak-anak muda yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang memiliki karakter-karakter Kristus yang hidupnya senantiasa berdampak membawa perubahan yang baik bagi negeri ini. Nah, tentu untuk menjadi orang-orang muda yang demikian, kita harus memperjuangkan dengan gigih. Kita harus berupaya dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Saya mengambil dari Mazmur 119 ayat 9. Firman Tuhan berkata begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang bersih kelakuannya. Sehingga ketika dia ditempatkan untuk menduduki pos-pos penting di negeri ini, mereka didapati sebagai orang yang mempraktekkan prinsip firman Tuhan dalam hidupnya. Mereka didapati orang-orang yang bersih, tidak ada cacat celah dalam hidupnya. Hidupnya sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk membangun negeri ini. Firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita dan membuat orang-orang di sekitar kita akan mengenal Kristus. Sehingga ketika kita sebagai orang-orang muda yang bertindak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka otomatis hidup kita ini mengharumkan nama Tuhan. Mari terus renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Firman Tuhan membuat kita mampu mengubahkan negeri ini. Karena dimulai dari kita anak-anak muda, maka negeri ini akan menjadi lebih baik. Karena generasi sekarang adalah generasi yang dibentuk oleh Tuhan. Generasi yang hidupnya diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan praktek hidupnya senantiasa berdasarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal lain yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita, mengingat spirit Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini, adalah didapati kita sebagai orang-orang muda yang berbeda. Generasi yang berbeda, generasi yang mengerti akan kehendak Tuhan. Generasi yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi yang pertama poinnya adalah kita menjaga hidup kita bersih sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita.
Kita mengalami pembaruan akal budi. Kita tidak sama dengan orang-orang dunia ini. Kalau ada orang dunia, mereka sedang mendapatkan promosi. Mereka cenderung memperkaya dirinya sendiri. Mereka cenderung berpikir hanya untuk dirinya sendiri, mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya sendiri. Tetapi ketika anak Tuhan mengerti firman Tuhan dan dia diubahkan cara hidupnya, cara berpikirnya, maka dia akan berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Sehingga dia bertindak hati-hati, tidak ceroboh, dia jujur, dia memiliki integritas yang baik, dia memiliki dedikasi yang baik karena prinsip hidupnya itu diubahkan oleh firman Tuhan. Justru yang terjadi dalam hidupnya adalah membangun kehidupan untuk senantiasa takut akan Tuhan dan bekerja dengan sebaik-baiknya setiap apa yang dipercayakan kepadanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang dikenal baik dalam hidupnya. Negeri ini membutuhkan orang-orang yang kreatif, yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun bangsa ini. Nah, generasi anak muda sekarang harus berbeda dengan orang-orang dunia umumnya. Generasi anak Tuhan, dia mengerti bahwa dia ditempatkan Tuhan dalam setiap posisinya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat dalam hidupnya, dan untuk menjadi agen perubahan bagi negeri ini. Sehingga akan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan, semakin banyak orang diubahkan hidupnya karena terpengaruh oleh kehidupan anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh tanpa keinginan untuk kepentingan diri sendiri. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, renungkan bahwa keberadaanmu harus senantiasa menjadi berkat. Beranilah tampil beda dengan orang-orang lain yang dia tidak takut akan Tuhan. Karena engkau akan terus dipakai Tuhan dalam hidupmu ketika engkau mempertahankan iman percayamu. Ketika engkau memiliki pondasi yang kuat dalam hidupmu di setiap kepercayaan yang diberikan kepadamu. Dan pondasi itu adalah kebenaran firman Tuhan yang terus engkau kerjakan, engkau praktekkan di dalam hidupmu. Jadilah generasi yang berbeda. Jadilah generasi yang senantiasa hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadilah generasi yang berusaha untuk terus mengerti kehendak Tuhan. Sehingga engkau akan mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi ingat, standarmu sebagai anak Tuhan itu sangat tinggi. Maka kerjakan itu untuk membangun bangsamu. Kerjakan itu untuk membangun negeri Indonesia. Karena Indonesia membutuhkanmu. Jadilah terang di bangsa ini. Jadilah agen-agen perubahan di negeri ini. Jangan ikut terseret kepada kehidupan orang-orang dunia. Tetapi pengaruhilah mereka untuk berubah dari cara hidup yang lama kepada kebenaran Kristus yang sudah engkau terima hari ini. Bangsa ini akan berubah menjadi lebih baik dimulai dari engkau, orang-orang muda yang mengerti akan panggilan hidupmu, yang mengerti firman Tuhan untuk engkau terus praktekkan dalam hidupmu, untuk engkau menjadi terang bagi negeri ini, bagi sesamamu. Ikutlah berkontribusi untuk membangun negeri ini dengan segala talenta, kepandaian yang engkau miliki, supaya nama Tuhan dipermuliakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Orang-orang muda, yakinlah bahwa engkau pasti dipakai Tuhan dalam hidupmu. Berusahalah engkau untuk terus menjadi teladan dalam hidupmu. Ubahlah orang-orang di sekitarmu dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu akan membawa pengaruh yang besar di lingkunganmu dan di negerimu
ini. Perkataanmu bukan perkataan yang asal-asalan. Perkataanmu adalah perkataan yang membuat orang diubahkan hidupnya. Tingkah lakumu akan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Dan berusahalah engkau untuk terus setia sampai akhir. Mempertahankan hidupmu sesuai dengan firman-Nya dan menjaga kesucian serta kekudusan hidupmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengurapimu. Mau dipakai Tuhan luar biasa. Mari renungkan pada hari ini Spirit Sumpah Pemuda yang kita peringati. 3 hal yang harus kita renungkan dalam memperingati Sumpah Pemuda hari ini adalah praktekkan firman Tuhan dalam hidupmu. Jadikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam hidupmu untuk engkau mengerjakan setiap kepercayaan Tuhan yang diberikan kepadamu. Jadilah engkau anak muda yang berbeda dengan orang-orang dunia ini, generasi yang berbeda, karena engkau mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Dan yang ketiga, jadilah engkau teladan dalam hidupmu, dalam setiap perkataan, sikap, tindakanmu. Terus setia mengerjakannya. Tuhan akan memperlengkapimu, Tuhan akan membawa engkau kepada tanah perjanjian yang diberikan kepadamu. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menyertaimu selama-lamanya. Bersiaplah engkau membangun negeri ini. Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkannya. Anak-anak muda didapati sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang hebat yang senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi alat-alatnya membangun negeri ini. Imani itu, kerjakan itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Yes, mari teman-teman uyutin semua. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Sebab karena ada Yesus, kita mau kalahkan kuasa maut. Kita mau kalahkan kuasa iblis. Mari teman-teman. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Mari teman-teman, kita mau lebih semangat lagi. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Shalom. Giving light To the darkness. Tipu dayanya dengan kuasa. Generasi luar biasa, generasi penerus bangsa. Selamat dari Sumpah Pemuda. Nama Yesus. kami dari mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Semakin jaya, makin makmur, Makin diberkati. Amin. amin. Nama Yesus menerangi Selamat
dan berkarya bagi kemajuan negeri tercinta Indonesia. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari kita generasi muda tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah midweek minggu depan. Tetap semangat, Tuhan memberkati.